Apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025, Rabu 22 Oktober 2025, dimulai. Ketua Tanfidiyah PCNU Lumajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Darwis MPDI, selaku pembina apel, tiba di tempat apel. Penghormatan pasukan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Siap, laksanakan. 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 Tamu undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin apel, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
undangan disilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang arwah pahlawan kemerdekaan Indonesia, terutama dari kalangan para alim, para ulama, dan segenap pejuang muslim, mengheningkan cipta dengan membacakan Al-Fatihah dan menundukkan kepala. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Santri. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Ikrar Santri. Siap. Bacakan. Bacakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, haluan kiri maju, jalan. Pembacaan teks resolusi jihad oleh Wakil Roi Syuriah PCNU Lumajang, Kiai Haji Ahmad Kusyairi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi NU tentang jihad fisabilillah. Rapat besar wakil-wakil daerah dalam kurung konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B, bahwa di Indonesia ini
warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung Nika dan Jepang yang akan datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Amanat Pembina Apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Hidup santri Indonesia. Hidup santri Indonesia. Hidup santri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah wa ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Rais Syuriah PJNU Kabupaten Lumajang, Al-Mukarram Ki Haji Husni Zuhri beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, Ibu Bupati Kabupaten Lumajang, Bunda Indah. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Wakil Bupati Lumajang beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, seluruh undangan dan seluruh santri Indonesia Lumajang, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, 80 tahun yang lalu, persis pada tanggal 22 Oktober 1945, praktis kurang lebih hanya 3 bulan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian datang ujian pertama pasca kemerdekaan, yaitu datangnya penjajah yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, pesantren dan para kiai serta para ulama, terutama yang tergabung di Nahdlatul Ulama, kemudian pada tanggal 22 Oktober
1945 mengeluarkan resolusi jihad yang dengan resolusi jihad itu mampu untuk mengumpulkan dan mengerahkan semua santri dan lapisan masyarakat terutama di Jawa Timur untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan saya yakin Trans 7 dan orang-orang yang nyinyir pada pondok pesantren masih belum lahir. Bahkan saudara-saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia ada, jauh sebelum Trans 7 dan orang-orang yang nyinyir kepada pondok pesantren dan kiai lahir, pesantren dan para kiai telah tampil untuk mencerdaskan masyarakat. Ketika para penjajah memiskinkan masyarakat kita, membodohkan masyarakat kita, pesantren dan para kiainya telah berupaya dan berikhtiar untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dan membangun perekonomian Indonesia. Artinya, saudara-saudara, kita sebagai santri, kita memiliki gen perjuangan. DNA santri dan pondok pesantren adalah DNA perjuangan, perjuangan menegakkan dan meninggikan agama serta membela bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, para santri terutama, HSN adalah momentum untuk menunjukkan bahwa santri adalah para pejuang sejati. Santri adalah bukan penikmat kemerdekaan, tapi santri adalah pejuang kemerdekaan. Pondok pesantren dan para santri serta kiainya bukan kaum feudalisme dan bukan kaum yang memuja perbudakan, tapi pesantren, kiai dan para santri adalah pejuang kesetaraan dan kebebasan. Maka untuk itu, saudara-saudara, para santri Indonesia, kita memiliki komitmen untuk melanjutkan estafet perjuangan para alim, para ulama, dan para pejuang bangsa Indonesia. Dengan cara para santri dan pondok pesantren terus kekeh dan istiqomah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan ilmu umum. Kita akan melanjutkan perjuangan para alim, para ulama untuk mendidik masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang berkemanusiaan dan berkeadaban. Kita juga akan menjaga persatuan Indonesia. Kita juga akan menghormati konsep pemerintahan Indonesia, di mana diatur bahwa bangsa Indonesia adalah berbasis pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita para kaum santri juga akan turut mengembangkan dan membangun keadilan sosial yang merata bagi semua rakyat Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional. Tahun ini memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi santri dan pondok pesantren serta para kiai, ujian adalah sesuatu yang biasa. Ujian adalah sesuatu
yang menjadi sunnatullah. Untuk itu kita tidak akan pernah gentar dan tidak akan pernah mundur apapun ujian yang akan kita hadapi demi agama dan demi bangsa negara yang kita cintai. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk mensukseskan pelaksanaan Hari Santri Nasional 2025, terutama kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama kepada Ibu Bupati dan kepada Wakil Bupati. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bisa menjadikan kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, terutama Kabupaten Lumajang yang kita cintai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direstui oleh para muassis Nahdlatul Ulama serta para pejuang bangsa dan negara Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Syubbanul Watan dan Mars Hari Santri. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku.
tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Mustasyar PCNU Lumajang, Kiai Haji Abdul Kafi Anas Mahfud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hada, Allahumma ja'al auladana wa banatina wa santrina min ahli ilmi wal khair wa min ahli tuqa wal ibadah wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma yassir umurahum wa hasil maqasidahum waqdi hawaijahum wa sahih ajsadahum birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadza baladan Indonesia aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma ja'al hadza baladan Lumajang aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel peringatan Hari Santri Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan diistirahatkan. Siap diistirahatkan. Penghormatan pasukan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak!
Pembina apel disilakan menuju mimbar kehormatan. Apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 selesai. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahat di tempat. Berak! Sambutan Bupati Lumajang, Ibu Insinyur Haja Indah Amperawati MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Yang saya hormati Mas Wakil Bupati Lumajang, Mas Yuda Aji Kusuma, para anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang hadir secara pribadi, Bapak Kapolres AKBP Alex Sandi Siregar, SIK SHMH. Terima kasih Pak Kapolres. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala OPD, para kepala desa, para camat, lembaga vertikal, lurah dan tokoh masyarakat, yang saya muliakan, saya taati, para alim, ulama, masyayikh, para kiai dan bunyai, Rois Syuriah, khususon Ketua Rois Syuriah, Ayahanda Kiai Haji Husni Zuhri, guru kita semua, Ketua Tanfiziah PCNU beserta seluruh lembaga dan banom, Ketua PD Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh jajaran, para pengasuh pondok pesantren, para ustadz, ustazah, pengasuh TPQ, madrasah diniyah, pengurus takmir masjid, takmir musola, ketua MUI, FKUB, BWI, pimpinan Basnas beserta seluruh jajaran, para kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, penilik, para guru dan tenaga kependidikan, para santri dan seluruh masyarakat Lumajang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan hingga bisa hadir mengikuti apel Hari Santri Nasional tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin peserta apel yang dirahmati Allah, momentum peringatan Hari Santri tahun 2025 merupakan tonggak perjuangan para santri untuk terus teguh meneladani perjuangan para masyayikh dan pendiri bangsa. Izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri, para syuhada yang tengah berjuang menuntut ilmu dalam musibah yang menimpa pondok pesantren Al-Hosini Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga senantiasa ditambahkan kebaikannya. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para alim ulama yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Tema Hari Santri mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang di tahun pertama kepemimpinan saya dan Mas Wakil Bupati telah menerbitkan peraturan daerah pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat Kabupaten Lumajang. Semua ini adalah bukti bahwa negara dan pemerintah kabupaten tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Saya ingin menjelaskan makna dari kata perbudakan. Perbudakan adalah ketika seseorang kehilangan kebebasan dan menjadi milik orang lain. Ia dipaksa bekerja tanpa kehormatan, tanpa upah yang adil, tanpa hak menolak. Dalam perbudakan manusia dijadikan alat, bukan lagi pribadi yang punya kehendak dan martabat. Karena itu menyamakan pesantren dengan perbudakan adalah pandangan yang keliru. Pesantren bukan tempat pemaksaan, tetapi tempat lahirnya kerelaan. Santri tidak tunduk karena takut, tetapi karena cinta pada ilmu. Mereka mencuci piring, membersihkan masjid, menyiapkan makanan guru, bukan karena diperintah karena cambuk, melainkan karena sadar bahwa itu bagian dari adab dan latihan hati. Pesantren tidak merendahkan manusia, justru meninggikannya. Di sana santri belajar bahwa kehormatan sejati datang dari kerendahan hati, bukan dari harta atau pangkat. Perbudakan lahir dari keterpaksaan, sedangkan adab lahir dari kesadaran. Perbudakan mematikan nurani, adab menghidupkan nurani. Dari luar, pesantren mungkin tampak keras, tapi di baliknya ada kasih dan kelembutan. Maka menuduh pesantren sebagai bentuk perbudakan bukan hanya salah, tetapi penghinaan terhadap tradisi ilmu yang telah melahirkan ulama dan pejuang bangsa yang memerdekakan negara Indonesia. Semua ini saya dapatkan dari almarhum ayah saya. Abah saya, beliau adalah santri alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo. Jauh-jauh kakek saya mengirimkan ayah saya usia 12 tahun dari Kalimantan ke Ponorogo hanya untuk ingin anaknya menimba ilmu di pondok pesantren. Selama pesantren masih berdiri dan santri masih tunduk dengan hati yang ikhlas, bangsa ini akan tetap punya harapan.
Karena dari santrilah kita belajar arti kebebasan sejati. Kebebasan yang lahir dari kesadaran dan ketulusan. Kiai, bunyai bukan milik satu dua orang atau golongan tertentu, tapi milik semua umat dan milik kita semua. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Santri tahun 2025. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Akhirnya semoga tujuan yang mulia ini tercatat sebagai amalan ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya santri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan lalaran Nazom Aqidatul Awam yang akan dipimpin oleh Ketua Robito Ma'had Islamiyah RMI PCNU Lumajang, yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Maliki Duren Dawuhan Lor, Kiai Haji Taufik Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Lumayan. Mari kita duduk bareng, ngaji bareng, berlalaran nadom aqidatul bareng. Silakan musik. Duduk. Biar tidak semaput. Duduk. Duduk. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bupati Lumajang, Wakil Bupati Lumajang, beserta jajaran VIP Lumajang untuk menyapa peserta apel Hari Santri Nasional.
para peserta apel Hari Santri Nasional tahun 2025. Untuk para peserta dimohon untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu. Bisa kita saksikan bersama, sudah ada door prize, ada sepeda pancal, ada kipas angin dan juga ada beberapa hadiah lainnya yang menarik. Iya, kalau yang pulang berarti tidak berkesempatan pulang membawa sepeda pancal. Lumayan nanti kalau berangkat ke sini jalan kaki, pulangnya bisa naik sepeda. Baik, para peserta Hari Santri Nasional untuk tidak kemana-mana karena setelah ini kita akan ada beberapa penyerahan penghargaan juga sekaligus door prize. Untuk yang pertama penyerahan penghargaan secara simbolis untuk lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang diadakan oleh pengurus cabang Jam'iyatul Qura wal Hufat JKH NU Lumajang. Untuk penghargaan pertama dari cabang Tilawah Remaja golongan putra juara 1 Muhammad Jidan Muktafin dari PAC JKH NU Tekung. Untuk nama yang telah dipanggil, dimohon untuk langsung maju ke depan. Selanjutnya, Tilawah Remaja golongan putri, juara 1, Elis Nurfadila dari SMA Darul Ulum Tempe. Yang ketiga, Tilawah anak-anak golongan putra, juara 1, Muhammad Asfar Raihansa dari MI Al-Uswa Pasirian. Sekali lagi kepada nama anak-anak yang telah dipanggil untuk memperoleh penghargaan untuk segera ke depan. Dari Tilawah Remaja golongan putri, juara 1 diraih oleh Elis Nurfadila dari SMA Darul Ulum Tempe. Tilawah anak-anak golongan putri, juara 1 diraih oleh Syifa Alvina Sankila dari JKH NU Sumber Suko. Tartil golongan putra, juara 1 diraih oleh Muhammad Zidan An-Nabil dari SDIP Al-Istiqomah. Tartil golongan putri, juara 1, Najwa Khoiro Ramadhani dari PPTQ Darul Furqon. MHQ 1 Juz Tilawah golongan putra, juara 1 diraih Muhammad Akil Sani Putra Pradana dari Al-Quran KTC Pulau Sari. MHQ 1 Juz Tilawah golongan putri diraih oleh Naura Bilkis Salsabila PAC JKH NU Randu Agung. MHQ 10 Juz golongan putra diraih oleh juara 1 Muhammad Farhan Nuron A'la dari LPTQ Syarifuddin.
M Haki 10 juz golongan putri. Juara 1 diraih oleh Keisha Nurmalia Kuratula Ayun dari Pondok Pesantren Syarifuddin Asrama Madinatul Quran. M Kaki Musaf golongan putra. Juara 1 Kevin Marco dari SDN Curah Petung 1. M Kaki Musaf golongan putri. Juara 1 Arin Faridatul Wasima MI As-Solihi Tekung. Baik, mana suaranya para pendukung dari peserta yang berada di depan ini, mana suaranya? Iya, luar biasa. Baik, untuk penyerahan kami mohon dengan hormat kepada Bupati Lumajang, Wakil Bupati Lumajang, dan juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lumajang untuk memberikan penyerahan-penyerahan. Kami silakan dengan hormat. Kami undang dengan hormat. Sekali lagi kami undang dengan hormat kepada Bupati Lumajang, Wakil Bupati Lumajang, dan juga Ketua Tanfidiyah PCNU Lumajang untuk memberikan penghargaan-penghargaan. Penghargaan pertama diberikan oleh Bupati Lumajang. Penghargaan kedua diberikan kepada Wakil Bupati Lumajang. Kami undang dengan hormat jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh jajaran Forkopimda lainnya, beserta para syuria PCNU Lumajang.
Baik, para peserta apel Hari Santri jangan kemana-mana dulu. Siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan sepeda atau kipas angin dan juga hadiah menarik lainnya. Dan nantinya untuk para tamu-tamu VIP, nantinya setelah apel Hari Santri berakhir, untuk kami pindahkan ke MWC NU Tempe. Semoga penghargaan-penghargaan yang saat ini diterima oleh Ananda-Ananda dapat menularkan, dapat memotivasi untuk Ananda sekalian yang lainnya untuk turut juga berprestasi di kemudian harinya. Luar biasa, boleh kalau ada yang punya yel-yel boleh. Boleh yang kencang suaranya. Kalau mau yel-yel silakan. Iya silakan, itu mana yang angkat tangan dari mana? Tempe. Tempe. Iya silakan, dari Syarifudin, dari Tempe, dari mana lagi? Duren. Atau dari mana? Silakan lainnya yang ingin mensorakkan yel-yel. Oh dari Darun aja. Oh dari mana? Oh Darul Falah. Oh iya. Silakan yel-yelnya mana? Oh tola-tole. Oke. Baik. Setelah diberikan penghargaan, oke. Silakan kembali ke tempat. Setelah menerima penghargaan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oh, dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk para penerima hadiah. Untuk para penerima hadiah, kami persilakan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu dengan Bupati Wakil Bupati Lumajang. Mohon izin untuk Ketua PCNU berada di tengah. Baik. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Untuk foto sesi lainnya bisa dilanjutkan nanti. Monggo, sesaat lagi kita akan pengundian door prize. Nah, door prize-nya berupa apa? Berupa tanya jawab. Iya. Nanti akan diberikan 2 sepeda dan 3 kipas angin dari Kemenak Lumajang, 2 sepeda dari Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, serta 10 sarung dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Baik. Santri Al-Maliki mana? Baik, kita minta Santri Al-Maliki 10 santri untuk maju. Ya, ini yang kemarin sudah berlatih untuk persiapan apel Hari Santri Nasional PCNU Kabupaten Lumajang. 10 santri, silakan maju. Silakan. Santri Al-Maliki, iya.
Silakan maju 10 santri. Mas Fazi. Iya, Bapak Ibu, para tamu undangan, para kiai sekalian, ini adalah santri-santri dari Pondok Pesantren Al-Maliki Duren Sukodono. Mana yang tadi pengasuhnya adalah yang memimpin agenda lalaran Nadom Aqidatul Awam bersama, bukan lalaran Nadom Aqidatul bersama, begitu. Ya, ini akan mendapatkan penghargaan sarung dari DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menyerahkan penghargaan kepada 10 santri. Geser, silakan. Geser. Ya, ini adalah tim lalaran Nadom dari Pondok Pesantren Al-Maliki Duren Kutornon Sukodono Lumajang. Makanya gantian. Ya, ada 2 sepeda. Mana santri yang paling heboh? Ya, karena sepedanya 2, maka harus ada yang santri putra dan santri putri. Mana santri putri yang paling heboh? Tangannya mana? Iya, baik. Saya ambil santri putra 2. Ya ini satu. Siapa pokoknya lari ke sini satu, yang mau lari satu. Satu saja, sing paling nyampe. Ya, oke. Wah ini santri apa santra ini, bapak-bapak. Ini khusus santri saja, khusus santri. Ini wali santri nih. Ya santri saja. Santri 2 santri. Ya sini cukup 2 santri cukup. Ya. Yang perempuan, santri perempuan lari. 2 orang. Oke, cukup. Oh gantian, satunya sini, biar enggak sama dari pondok pesantren yang sama. Iya, baik, dari mana? Dari Al-Mudir Sebubu. Wah! Dari Miftahul Ulum Baqit. Dari Miftahul Ulum Baqit. Dari Pondok Pesantren Nurul Masjid Taman Saranya. Ya heboh, Pondok Pesantren Nurul Masjid ini. Dari Pondok Pesantren Darul Falah Deno Lumajang.
Dari Pondok Pesantren Darul Falah Denok Lumajang. Nah, Al Mukarram Kiai Haji Ainur Ridho. Baik, 4 ini akan mendapatkan sepeda gunung. Ya, mohon berkenan Ibu Bupati Lumajang didampingi Wakil Bupati Lumajang untuk menyerahkan sepeda gunung kepada santri dari beberapa pondok pesantren. Kemudian kami haturkan juga dari Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang untuk menyerahkan sepeda gunung. Dan kami haturkan kepada Al Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Darwis, Ketua PCNU Kabupaten Lumajang, juga kami minta untuk menyerahkan sepeda gunung kepada santri-santri yang heboh untuk pagi hari ini. Monggo, Bunda, Bapak Kepala Kemenak Haji Faisal, diserahkan pertama kepada santri dari Pondok Pesantren Putri Nurul Masito. Suaranya mana? Iya. Kemudian dari Pondok Pesantren Darul Falah yang diserahkan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dan dari Pondok Banyu Putih Kidul pengasuh Al Mukarram Rois Syuriah PCNU Kabupaten Lumajang. Mana suaranya Banyu Putih Kidul? Luar biasa. Dan terakhir diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Lumajang dari Pondok Al Munir Sememu. Wah, waduh, ini nanti sepedanya dibuat gantian ya, gantian nanti di pondok keliling kalau mau belanja dan lain sebagainya begitu. Ya. Sampun, terima kasih. Dan berikutnya adalah ada kipas angin terakhir, kipas angin untuk santri-santri yang hadir hari ini. Ya, utamanya yang belum dapat, yang sudah dapat jangan maju. Ya, silakan. 3 pesantren silakan maju. Yang belum dapat 2 stop. Oh, lu koyok katen. Nah, sudah 3 saja. 3 saja. Dari mana? Al Maliki sudah. Dari mana? Sudah tadi yang putra. Dari mana? Ah, ini Ibnu Khaldun belum. Dari Sarifudin belum. Dari Darul Falah. Dari Banyu Putih Kidul. Banyu Putih Kidul sudah. Yang belum Sarifudin belum. Dari ya, enggak. Kurang satu. Dari mana? Hah? Miftahul Ulum. Oh ya. Oh, Pandanwangi belum. Ya. Baik. Dari Miftahul Ulum Pandanwangi belum. Tetap di situ. Ya, agak geser ke sini. Mohon berkenan untuk dari ketua panitia yang menyerahkan, ditambah ketua MUI dan dari Basnas. Ketua Basnas. Oke.
untuk menyerahkan 3 kipas. Ya, kalau nanti dipakai untuk ngaji. Nah, ini. Nah, luar biasa dari Basnas kepada Pondok Pesantren, santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pandanwangi. Ya. Kemudian diserahkan oleh Ketua MUI kepada salah satu santri dari Pondok Pesantren Syarifuddin Wonorejo. Ya. Dan terakhir diserahkan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua FKUB. Menghadap ke sini. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan terakhir mohon untuk tetap di tempat penyerahan kejuaraan dari Pagar Nusa ke PCNU. Baik, untuk selanjutnya penyerahan penghargaan juara umum 2 kejuaraan Probolinggo Championship Nasional pelatih Abdul Hafid melatih 5 tahun mulai tahun 2020 sampai sekarang. Ini adalah bentuk penghargaan, penyerahan penghargaan yang akan diberikan kepada PCNU Lumajang. Untuk itu kami mohon dengan hormat pelatih dari Pagar Nusa dan juga dari pengurus cabang Pagar Nusa atau yang mewakili untuk memberikan penghargaan kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Lumajang. Kami persilakan untuk segera memberikan penghargaannya kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Lumajang. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk penghargaan yang diterima oleh Pagar Nusa yang kemudian diberikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lumajang. Penyerahan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk itu kami akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai bertemu di Apel Hari Santri Nasional di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.